Perkembangan politik. 1. Sistem pemerintahan. Indonesia sampai dengan tahun 1950-an telah menjalankan dua sistem pemerintahan yang berbeda, yaitu sistem presidensial dan sistem parlementer. Tidak sampai 1 tahun setelah kemerdekaan, sistem pemerintahan presidensial digantikan dengan sistem pemerintahan parlementer. Hal ini ditandai dengan pembentukan kabinet parlementer pertama pada November 1945 dengan Syahrir sebagai Perdana Menteri. Namun, pelaksanaan sistem parlementer ini tidak diikuti dengan perubahan Undang-Undang Dasar. Baru pada masa Republik Indonesia Serikat, pelaksanaan sistem parlementer dilandasi oleh konstitusi, yaitu Konstitusi RIS. Begitu juga pada masa demokrasi liberal, pelaksanaan sistem parlementer dilandasi oleh Undang-Undang Dasar Sementara 1950 atau dikenal dengan Konstitusi Liberal. Ketika Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, Undang-Undang Dasar yang digunakan sebagai landasan hukum Republik Indonesia bukan kembali Undang-Undang Dasar 1945, namun menggunakan Undang-Undang Sementara 1950. Sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar Sementara 1950 adalah sistem parlementer. Artinya, kabinet disusun menurut pertimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen dan sewaktu-waktu dapat dijatuhkan oleh wakil-wakil partai dalam parlemen. Presiden hanya merupakan lambang kesatuan saja. Hal ini dinamakan pula demokrasi liberal, sehingga era ini dikenal sebagai zaman demokrasi liberal. Sistem kabinet masa ini berbeda dengan sistem kabinet RIS yang dikenal sebagai Zaken kabinet. Salah satu ciri yang nampak dalam masa ini adalah sering terjadi penggantian kabinet. Hal ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan di antara partai-partai yang ada, sehingga dari tahun 1950 sampai tahun 1959 terjadi silih berganti kabinet. Mulai dari kabinet Nasir atau Masyumi 1950 sampai 1951, kabinet Sukiman 1951 sampai 1952, kabinet Wilopo 1952 sampai 1953, kabinet Ali Sastroamidjojo I 1953 sampai 1955, kabinet Burhanuddin Harahap 1955 sampai 1956. Kabinet Ali Sastroamidjojo II 1956 sampai 1957 dan Kabinet Juanda 1957 sampai 1959. Latar belakang masalah dalam pembentukan kabinet seringkali menjadi faktor yang menyebabkan goyah dan jatuhnya kabinet. Hal ini terlihat ketika kabinet Natsir menjalankan pemerintahannya. Kelompok oposisi segera melancarkan kritik terhadap jalannya pemerintahan Natsir. Begitupun untuk kabinet-kabinet selanjutnya terjadi banyak pertentangan. Presiden Soekarno menyatakan bahwa demokrasi liberal yang dijalankan di Indonesia tidak sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia dan merupakan demokrasi impor. Ia ingin menggantinya dengan demokrasi terpimpin. Konsepsi presiden ini menuai perdebatan yang cukup sengit, baik di parlemen maupun di luar parlemen. Tetapi usahanya untuk membujuk partai-partai akhirnya gagal, sehingga presiden menunjuk dirinya sebagai formatur untuk membentuk kabinet ekstraparlamenter yang akan bertindak tegas dan yang akan membantu Dewan Nasional sesuai konsepsi presiden. Soekarno berhasil membujuk kabinet karya dengan Insinyur Juanda, tokoh yang tidak berpartai, sebagai Perdana Menteri dengan 3 wakil Perdana Menteri masing-masing dari PNI, NU, dan Parkindo pada 9 April 1957, dikenal dengan nama Kabinet Karya, yang memiliki program kerja yang disebut Pancakarya, yaitu 1. Membentuk Dewan Nasional. 2. Normalisasi keadaan Republik Indonesia. 3. Melanjutkan pembatalan KMB. 4. Memperjuangkan Irian Barat kembali ke Republik Indonesia. 5. Mempercepat pembangunan. Pada masa demokrasi parlementer, ini luas wilayah Indonesia tidak seluas wilayah Indonesia saat ini. Karena Indonesia masih menggunakan peraturan kolonial terkait dengan batas wilayah, Zinen Maritime Kringen Ordonanti 1939 yang dalam pasal 1 menyatakan bahwa laut
teritorial Indonesia itu lebarnya 3 mil diukur dari garis air rendah Lag Water Line daripada pulau-pulau dan bagian pulau yang merupakan bagian dari wilayah daratan Grand Degewind dari Indonesia. Hal pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harapan, Indonesia mengirim delegasi ke Belanda dengan misi merundingkan masalah finansial ekonomi atau PINEK. Rancangan persetujuan PINEK yang diajukan Indonesia terhadap pemerintah Belanda adalah sebagai berikut. A. Pembatalan persetujuan PINEK hasil KMB. B. Hubungan PINEK Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. C. Hubungan PINEK didasarkan atas undang-undang nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain. Namun, usul Indonesia ini tidak diterima oleh pemerintahan Belanda, sehingga pemerintah Indonesia secara sepihak melaksanakan rancangan PINEK-nya dengan membubarkan Uni Indonesia Belanda pada tanggal 13 Februari 1956 dengan tujuan melepaskan diri dari ikatan ekonomi dengan Belanda. Upaya yang dilakukan lainnya adalah upaya pembentukan Biro Perancang Nasional pada masa Kabinet Ali II dengan tugas merancang pembangunan jangka panjang. Biro ini dipimpin oleh Insinyur Juanda yang kemudian diangkat menjadi Menteri Perancang Nasional. Biro ini kemudian merancang rencana program pembangunan 5 tahun (RPLT) yang rancangannya kemudian disetujui oleh parlemen. Namun, karena berbagai faktor, baik faktor eksternal maupun internal, RPLT sangat berat untuk dijalankan. Perekonomian Indonesia semakin terpuruk ketika ketegangan politik yang timbul tidak dapat diselesaikan dengan diplomasi. Akhirnya, memunculkan pemberontakan yang dalam penumpasannya memerlukan biaya yang cukup tinggi. Kondisi ini mendorong meningkatnya presentasi defisit anggaran pemerintah dari angka 20% di tahun 1950 dan 100% di tahun 1960. Batas kontinen laut kita diubah dari 3 mil batas air terendah menjadi 12 mil dari batas pulau terluar. Kondisi ini membuat wilayah Indonesia semakin menjadi luas. Dikeluarkannya deklarasi Juanda membuat banyak negara yang keberatan terhadap konsepsi landasan hukum laut Indonesia yang baru. Untuk merundingkan penyelesaian masalah hukum laut ini, pemerintah Indonesia melakukan harmonisasi hubungan diplomatik dengan negara-negara tetangga. Selain itu, Indonesia juga melalui Konferensi Jenewa pada tahun 1958 berusaha mempertahankan konsepsinya yang tertuang dalam deklarasi Juanda dan memantapkan Indonesia sebagai negara kepulauan. Deklarasi Juanda ini baru bisa diterima di dunia internasional setelah ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB yang ketiga di Montego Bay atau Jamaika oleh UNCLOS 1982. Akhirnya pada 16 November 1994 setelah diratifikasi oleh 60 negara, hukum laut Indonesia diakui oleh dunia internasional. 2. Sistem kepartaian. Partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan dibentuknya partai politik adalah untuk memperoleh, menyebut, dan mempertahankan kekuasaan secara konstitusional. Jadi, munculnya partai politik erat kaitannya dengan kekuasaan. Sistem kepartaian yang dianut pada masa demokrasi liberal adalah multipartai, yang bertujuan untuk mudah dapat mengukur kekuasaan perjuangan kita dan untuk mempermudah meminta tanggung jawab kepada pemimpin-pemimpin barisan perjuangan. Penyebab utama seringnya terjadi pergantian kabinet pada masa demokrasi parlementer adalah karena adanya perbedaan kepentingan di antara partai-partai yang tidak pernah dapat terselesaikan dengan baik. 3. Pemilihan umum 1955. Pemilu pertama di Indonesia berhasil dilaksanakan pada masa demokrasi parlementer dan menampilkan 4 partai besar dalam peroleh kursi hasil pemilu: PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Pelaksanaan pemilihan umum pertama dibagi dalam 16 daerah pemilihan yang meliputi 208 kabupaten.
2.139 kecamatan, dan 43.429 desa. Pemilihan umum 1955 dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama untuk memilih anggota parlemen yang dilaksanakan pada 29 September 1955 dan tahap kedua untuk memilih anggota Dewan Konstituante Badan Pembuatan Undang-Undang Dasar dilaksanakan pada 15 Desember 1955. Keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum ini menandakan telah berjalannya demokrasi di kalangan rakyat. Dalam proses pemilihan umum 1955, terdapat 100 partai besar dan kecil yang mengajukan calon-calonnya untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan 82 partai besar dan kecil untuk Dewan Konstituante. Hasilnya diumumkan pada 1 Maret 1956. Urutan perolehan suara terbanyak adalah PNI, Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan PKI. B. Perkembangan ekonomi dalam bidang ekonomi. Kebijakan ekonomi yang diterapkan pada 1950-an umumnya merupakan upaya untuk menggantikan struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Sesudah pengakuan kedaulatan, pemerintah Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan yang cukup berat. Dampak dari disepakatinya ketentuan KMB, yaitu meningkatnya nilai utang Indonesia, baik utang luar negeri maupun utang dalam negeri. Struktur perekonomian yang diwarisi dari penguasa kolonial masa berat sebelah. Nilai ekspor Indonesia pada saat itu masih sangat tergantung pada beberapa jenis hasil perkebunan yang nilainya jauh di bawah produksi pada era sebelum Perang Dunia Kedua. Permasalahan yang dihadapi pemerintah Indonesia pada saat itu mencakup permasalahan jangka pendek dan permasalahan jangka panjang. Permasalahan jangka pendek yang dihadapi pemerintah Indonesia saat itu adalah tingginya jumlah mata uang yang beredar dan meningkatnya biaya hidup. Permasalahan jangka panjang yang dihadapi pemerintah adalah pertambahan jumlah penduduk dan dengan tingkat hidup yang rendah. Namun sejak tahun 1951, penerimaan pemerintah mulai berkurang disebabkan menurunnya volume perdagangan internasional. Indonesia sebagai negara yang berkembang tidak memiliki komoditas ekspor lain kecuali dari hasil perkebunan. Kondisi ini membawa dampak perkembangan perekonomian Indonesia yang tidak mengarah pada stabilitas ekonomi. Bahkan yang terjadi adalah sebaliknya. Di sisi lain, pengeluaran pemerintah semakin meningkat akibat tidak stabilnya situasi politik, sehingga angka defisit semakin meningkat. Di samping itu, pemerintah belum berhasil meningkatkan produksi dengan memanfaatkan sumber-sumber yang masih ada untuk meningkatkan pendapatan nasional. Kelemahan pemerintah lainnya adalah politik keuangannya tidak dirancang oleh pemerintah Indonesia sendiri, namun dirancang oleh pemerintah Belanda. Hal ini terjadi akibat dari politik kolonial Belanda yang tidak mewariskan ahli-ahli yang cukup sehingga usaha mengubah sistem ekonomi dari ekonomi kolonial ke ekonomi nasional tidak mampu menghasilkan perubahan yang drastis. Kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk menanggulangi permasalahan tersebut diantaranya adalah melaksanakan industrialisasi yang dikenal dengan rencana Soemitro.